Hai Taurus, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Taurus, kita ketemu lagi di sini dan aku akan membacakan potensi ke depannya apa yang akan datang untuk kalian ya. Dari membaca energi yang terlihat di sini yang sedang berlangsung proses manifestasinya ya. Dari situ kita membaca potensi ke depannya ini apa yang akan datang. Oke? Baik, Taurus, Sun, Moon, Rising atau Venus. Selain kalian, di sini ada Virgo, ada Aquarius. Energi Aquarius itu cukup kuat. Lalu ada Libra, ada Scorpio, ada Leo ya. Itu yang terlihat ada di sini. Bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Kira-kira apa sih yang akan datang nih untuk kalian Taurus? Kalau aku lihat ini sebenarnya soulmate ya. Soulmate itu banyak, tidak hanya satu. Dan tidak hanya soal romance. Teman, sahabat itu juga bisa jadi soulmate kalian gitu ya. Jadi soulmate ini adalah spiritual connection gitu ya. Dan kalian bisa punya lebih dari satu soulmate gitu. Yang datang sama kalian ini soulmate yang bisa membantu kalian healing ya. Sebagian besar ini tentang romance ya. Dan aku melihat di sini ada kebingungan. Karena pertama, yang datang ini seperti menjanjikan. Tetapi yang ada di sini, ya kemungkinan Taurus lah ya ini, itu belum bisa melepaskan atau move on dari yang lama. Jadi ada kebimbangan itu di sini ya yang aku lihat. Memang ini ada kaitannya dengan third party situation gitu ya. Oke. Dan yang datang untuk kalian ini seperti yang aku bilang, seseorang yang bisa membantu kalian healing atau merasa happy lah ya, nyaman gitu. Oke, kemudian akan datang pengakuan ya. Pengakuan ya mungkin ini adalah perasaan seseorang yang nantinya akan dia ungkapkan sama kalian ya. Terus bisa juga ada pengakuan yang akan diberikan oleh seseorang gitu ya. Dan bisa juga itu mengagetkan kalian. Ingat ini general reading, tapi ada pengakuan yang akan datang ya. Entah ini soal perasaan atau fakta yang lain gitu kan. Kemudian aku melihat di sini yang datang itu sebenarnya ada keberuntungan. Dengan datangnya soulmate yang bisa membantu kalian healing, ini udah indikasi ada keberuntungan di pihak kalian gitu ya. Ada juga soal materi nih ya. Pendapatan lebih ya gitu. Jadi ada tambahan pemasukan nih ya yang akan datang untuk kalian gitu sih kalau aku lihat di sini ya. Atau hadiah lah ya. Ini juga bisa jadi hadiah sih yang akan datang pada kalian. Nah, hadiah ini kan macam-macam. Pertama mungkin memang hadiah yang diberikan seseorang. Seseorang ingin memberikan kalian hadiah, entah itu dalam bentuk uang atau sesuatu ya. Sesuatu apapun itu gitu ya. Ada kaitannya dengan materi, barang gitu ya. Bisa juga hadiah ini hadiah dari universe, yaitu soal itu tadi pendapatan yang lebih tadi yang aku bilang. Oke. Kemudian yang aku lihat di sini adalah kalian kayak dihadapkan pada situasi untuk memutuskan di antara dua pilihan dan berani mengambil resiko yang ada di depan ini. Oke. Itu yang aku lihat di sini. Kedatangan soulmate yang bisa bikin kalian nyaman. Dan pesan lain yang aku dapat di sini ya, pesan universe. Kita langsung saja menuju ke pesan universe ya. Ini buat Taurus ya, bahwa kebahagiaan itu aksi itu mungkin tidak bisa membawa kebahagiaan, tetapi tidak ada kebahagiaan tanpa aksi. Ya, memang kebahagiaan itu perlu diupayakan ya. Kebahagiaan itu perlu diupayakan karena jika menunggu dan bergantung pada keadaan di luar berubah, mungkin kebahagiaan itu juga akan cepat berlalu dan menguap, ya. Jadi happiness itu lebih bergantung sama state of mind ya, mental atau pikiran seseorang, mindset seseorang daripada external event gitu ya. Jadi
orang bisa saja dapat hadiah, materinya meningkat nih. Walaupun aku nggak bilang akan meningkat terus, kan namanya rezeki sih, rezeki. Namanya peningkatan materi itu kan ada waktunya lah ya. Terkadang materi kita meningkat, pemasukan meningkat, tapi terkadang mungkin biasa aja gitu. Ya, atau bahkan terkadang pengeluaran kita lagi banyak gitu ya. Jadi itu kan dinamika aja gitu kan. Ya. Jadi kalau aku lihat sih ini yang akan datang untuk kalian gitu. Tapi aku nggak bilang terus-terusan akan seperti ini. Semua kembali sama kalian dan justru karena keadaan itu ya, keadaan bahwa pendapatan yang seperti ini itu tidak selalu bisa terjadi gitu loh. Jadi ya mungkin itu adalah alasan kenapa kita harus mengatur keuangan kita dengan bijak gitu loh ya. Maksudnya bukan berarti super hemat juga, nggak apa-apa untuk menyenangkan diri kita gitu kan. Tapi kita juga bijak lah untuk punya simpanan gitu ya. Oke, nah ini pesannya um, soal state of mind ya. Jadi kayak gini, bisa ada soulmate, bisa ada hadiah gitu kan. Bisa ada materi yang berlebih gitu. Cuman bukan berarti kalian bahagia juga kan di sini. Semua tetap bergantung sama kalian, soal mindset kalian. Ini aku baca juga di Capricorn ya, bahwa materi yang berlebih yang mereka dapatkan itu tidak menjamin ada peningkatan kebahagiaan dari mereka juga. Seperti itu ya. Jadi ini seni aja sih, seni mengatur perasaan kita, mengatur mindset kita gitu ya. Kalau fokus dengan obsesi kita mungkin juga kita sulit bahagia kayak gitu ya. Karena aku melihat di sini kayak kalian itu juggling gitu loh ya. Bingung gitu. Belum bisa move on dari yang lama, masih terobsesi sama yang lama. Tapi di depan ini ada soulmate yang terlihat menjanjikan dan ada untuk kalian lah intinya gitu ya. Ya itu aja yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi soal bahagia ya, bahagia itu penting dan itu pilihan dan itu perlu diupayakan dan bahagia yang hakiki ya, hakiki dan relatif stabil itu dibangun dari mental level seseorang daripada external event. Oke, karena situasi di luar kan tidak selalu bisa kita atur ya. Oke. Selanjutnya, nah, ini buat yang bucin nih ya. Jadi bagaimana kita mencintai diri kita adalah bagaimana kita mengajarkan orang untuk mencintai kita. Kita nggak menuntut orang mencintai kita, tapi kita mulai dengan mencintai diri kita. Kalau kita sudah mencintai diri kita, kita tahu kita harus merespon apa. Bagaimana merespon kalau ada orang yang seenaknya sama kita. Karena kita menghargai diri kita, jadinya kalau ada orang yang tidak menghargai kita, kita tahu kita harus merespon seperti apa gitu kan. Seperti itu ya. Jadi saat kita mencintai diri kita, akhirnya kita dengan sendirinya mengajarkan orang bagaimana harus bersikap sama kita gitu ya. Tapi bukan mengejar cinta dari orang lain. Biasanya orang yang mengejar cinta dari orang lain, mereka belum sadar bahwa orang pertama yang harusnya mencintai diri mereka adalah mereka sendiri gitu loh. Mereka harus mencintai diri mereka dulu. Dan kalau orang sudah mencintai diri mereka, mereka tidak akan mengejar cinta dari orang lain. Itu hanya bonus aja. Oke? Sibuk mencintai orang lain, sibuk mencintai orang lain untuk orang tersebut mencintai kita. Tapi kita nggak mencintai diri kita, apalah artinya itu gitu ya. Semua dimulai dari diri kita dulu nih, soal self-love ya. Oke, semakin orang itu mencintai dirinya, semakin rendah toleransinya gitu ya terhadap hal-hal yang nonsense gitu ya. Bagaimana seseorang dapat mencintai orang lain dengan tepat jika ia belum berhasil mencintai dirinya dengan benar. Oke, itu pesan universe-nya. Learn to let go. This is the secret of happiness ya. Jadi obsesi seseorang untuk terus menggenggam sesuatu seperti yang aku bilang tadi, obsesi itu bisa membuat orang juga sulit bahagia ya. Terpaku sama obsesinya seakan-akan bukan berusaha untuk membahagiakan dirinya dari mental level, dari hal yang sederhana, tapi fokus bagaimana memenuhi satu obsesi lalu loncat ke obsesi yang lain. Jadi begitu dia mencapai obsesi-obsesi itu, dia sadar sebenarnya dia hampa.
Ya karena bahagia itu bukan bukan mengejar obsesi, itu adalah obsesi kan. Dan obsesi dan happiness itu berbeda gitu loh. Baru di situ orang bisa sadar sih. Bisa sadar, bisa juga enggak sih ya. Tapi kalau berpikir harusnya ya pada akhirnya mereka akan sadar gitu bahwa oh itu obsesi, berbeda dengan happiness itu sendiri gitu ya. Jadi selama ini mereka hanya mengejar obsesi, begitu itu didapatkan ya biasa aja rasanya gitu loh. Berarti itu hanya sekedar obsesi ya gitu. Jadi obsesi seseorang untuk terus menggenggam sesuatu dalam hidupnya bisa menjadi alasan ia tidak merasakan kebahagiaan. Berbesar hati menjadi kunci seseorang lebih ringan melangkah dan membiarkan bahagia menyapanya. Itu pesan universe-nya. Terus ada tambahan lagi, ini ya. To be old and wise, you must first be young and stupid. Ya, pernahkah merasa ada yang disesali dari masa lalu? Kita yang dulu tidak bisa dibandingkan dengan kita yang sekarang. Tidak fair jika seseorang menuntut dirinya yang 10 tahun lalu mampu berpikir seperti ia di saat ini. Semua butuh proses, begitupun setiap orang. Jadi mungkin maksudnya adalah kalau dari penangkapan aku ya, ya ini yang bawah ini aku yang menulis ya. Jadi bagaimana kita berdamai dengan situasi ya, dan memaafkan diri kita gitu. Ya menyesal sih, cuman menyesal juga tidak mengubah apa yang sudah terjadi kan ya. Yang sudah terjadi ya sudah terjadi gitu ya. Jadi kita harus, ya betul, kita perlu tegas sama diri sendiri dan orang lain, kita perlu mencintai diri kita gitu, tapi ya ingat juga maksudnya jangan terlalu keras sama diri kita ya. Kalau kita sudah berusaha ya sudah, apa yang sudah terjadi ya sudah, tinggal sekarang kita mau kemana gitu aja ya. Jadi it's okay, semua butuh proses untuk sampai di titik ini gitu. Jangan terlalu keras sama orang lain terus lunak. Ulang-ulang. Jangan terlalu keras sama diri sendiri terus terlalu lunak sama orang lain. Terlalu lunak dalam tanda kutip ini orang lain seenaknya terus kita memberikan akses itu gitu. Ya, itu artinya belum mencintai dirinya sendiri gitu. Dia perlu mencintai dirinya dulu. Oke? Cintai dirimu dan hargai ia. Cara seseorang mencintai dirinya adalah bagaimana ia menghargai dirinya. Cara seseorang menghargai dirinya adalah bagaimana ia mengajarkan orang lain untuk menghargai dirinya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Good luck buat kalian. Jadi kira-kira itu yang akan datang, yang sudah aku sebutkan di awal tadi. Oke, bye Taurus.